Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi?" Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Markus menulis kisah karya Yohanes disampaikan secara singkat di dalam perikop ini, sedangkan kematian Yohanes dikisahkan secara detail panjang lebar? Karena yang mau ditekankan di sini adalah resiko yang semestinya ditanggung seorang nabi dalam mewartakan kebenaran sebagai ekspresi jati dirinya. Seorang nabi mengutamakan pewartaan kebenaran Allah yang menyelamatkan orang di dalam frame
iman dan kemanusiaan tanpa mundur selangkah pun oleh karena aneka wajah tekanan bahkan ancaman nyawa sekalipun. Keberanian Yohanes secara lantang mengatakan amoral Herodes melahirkan antipatinya terhadap Yohanes berpuncak pada pemenggalan kepala Yohanes. Kematian Yohanes adalah sebuah kematian yang terhormat karena memperjuangkan kebenaran Tuhan dalam frame kemanusiaan dan keimanan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika seseorang berhadapan dengan serdadu dan saudagar yang menguasai wilayah para penguasa di negerinya, seringkali berpikir mempertimbangkan berkali-kali untuk mengungkapkan kebenaran moral yang dilanggar para penguasa kepada publik, baik secara lisan melalui media elektronik maupun melalui tulisan dalam media cetak, karena menghindari ancaman kematian yang segera menyusulnya. Jalan yang ditempuh seringkali melewati jalan aman, yaitu tahu tapi bisu untuk mengungkapkannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diminta untuk memilih antara lebih baik tidak mengatakan apa-apa tentang pelanggaran moral para pemimpin yang sedang memimpin kita, dan hidup kita aman dalam masa jabatannya yang temporal, atau lebih baik mengatakan secara lantang kepada publik tentang pelanggaran moral para penguasa yang sedang berkuasa, lalu segera disusul kematian nyawa yang melahirkan penderitaan bagi keluarga dan anak istri, maka dapat dipastikan bahwa sekalipun para penguasa itu melanggar moral secara publik, lebih baik memilih diam daripada berbicara dan segera disusul dengan kematian nyawa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau memang benar benih pandangan tadi sedang bersemi di lahan hati kita, berarti sedang kita alami betapa merananya hati nurani kita dalam menghadirkan peran kenabian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Sang Nabi sejati. Secara spiritual, kenabian Yohanes yang dihadirkan dalam mengungkapkan kritik kenabian terhadap pelanggaran moral yang dilakukan penguasa Herodes sungguh membangkitkan kembali peran kenabian kita dalam konteks sosial kita pada zaman ini. Kita semestinya menghadirkan peran kenabian dalam komunitas sosial tanah air kita secara tertata dalam jaringan kenabian yang tercipta agar kita sendiri tidak mati konyol dalam mewartakan kebenaran yang dilanggar para serdadu dan saudagar yang sedang berkuasa. Jaringan kenabian yang tertata rapi dapat menjadi tempat yang tepat bagi kita memperjuangkan kebenaran secara lantang untuk menyentuh hati dan menyadarkan pelanggar kebenaran untuk bertobat. Pertobatan para pelanggar kebenaran berarti si pelanggar moral berjalan dari amoral menuju jalan kebenaran dan berjalan dalam kebenaran untuk menyelamatkan diri dan sesama yang dipimpinnya. Di sini peran kenabian kita dihadirkan untuk menghidupkan semua orang, baik pewarta kebenaran maupun pelanggar kebenaran, bukan untuk mematikan,
sehingga semua berjalan bersama Sang kebenaran sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, semoga semangat putramu semakin berkembang dalam hati kami. Berilah kami rohnya, agar saling menolong dan membantu membina cinta kasih dan kerukunan. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.